Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misra Saromaha, NIM 19230033, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mereview jurnal tentang IFRS Implementation, salah satu tugas seminar akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febri Andi Ananda, SE, MSI. Judul artikel saya adalah Teori Difusi Korupsi Nasional dan Adopsi IFRS di Seluruh Dunia. Landasan teori, penerapan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS di seluruh dunia sering didorong oleh potensi manfaat yang diartikulasikan dari standar-standar ini dalam memfasilitasi komparabilitas laporan keuangan, perlindungan investor melalui peningkatan transparansi dan pengungkapan akuntansi, likuiditas pasar modal yang lebih tinggi dan implikasi positif yang menyertainya untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global oleh George C. dan Sivakumar pada tahun 2016 dan Soderstrom dan Matahari pada tahun 2007. Difusi adalah proses di mana suatu inovasi dilakukan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Menurut Roger pada tahun 1962, inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya, atau misalnya negara. Seperti yang disebutkan oleh Roger pada tahun 1962, tidak semua negara atau individu dalam suatu sistem sosial mengadopsi suatu inovasi pada saat yang sama, atau yaitu kecepatan adopsi atau awal terlambat atau lambat, dan dengan cara yang sama atau yaitu tingkat adopsi penuh atau sebagian. Kasus yang dibahas, literatur ekonomi internasional memberikan bukti tentang konsekuensi ekonomi dari kualitas akuntansi. Konsekuensi ekonomi dari adopsi IFRS misalnya investasi asing langsung, pengembangan pasar keuangan, kualitas akuntansi keuangan, akses ke modal, dan likuiditas pasar saham, terutama di tingkat perusahaan. Beberapa studi meneliti faktor nasional yang dapat menghambat atau memfasilitasi adopsi IFRS di tingkat negara. Hubungan antara korupsi nasional dan adopsi IFRS yang secara khusus diinformasikan oleh wawasan yang diambil dari Roger pada tahun 1962. Teori difusi inovasi. Korupsi adalah prediktor yang lebih signifikan untuk adopsi IFRS sukarela atau parsial daripada adopsi wajib, dan korupsi memiliki dampak signifikan pada kecepatan adopsi. Objek penelitian, adopsi IFRS tertunda atau dalam mengizinkan hanya beberapa perusahaan dalam yurisdiksi untuk mengadopsi IFRS secara sukarela. Negara-negara dengan tata kelola institusi yang lemah, eksekutif perusahaan senior yang kuat, pejabat terkait lebih mungkin menghasilkan keuntungan pribadi yang dapat dikurangi atau dihilangkan jika standar akuntansi penegakannya diperkuat. Pihak-pihak tersebut lebih mungkin untuk menolak adopsi IFRS melalui penolakan langsung atau setidaknya menunda adopsi, sehingga berdampak negatif terhadap kecepatan adopsi. Di negara-negara dengan tata kelola penegakan hukum, supremasi hukum yang lebih kuat, resistensi semacam itu cenderung lebih rendah kecepatan adopsi IFRS. Teknis analisis data. Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi sejumlah karakteristik spesifik perusahaan dan negara yang dapat mempengaruhi adopsi IFRS. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efek korupsi pada waktu adopsi pertama, kecepatan adopsi IFRS, dan adopsi IFRS wajib luasnya adopsi IFRS hanya dapat diisolasi secara meyakinkan setelah efek lain ini dikendalikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penyelidikan empiris tambahan untuk menentukan sensitivitas atau ketahanan temuan. Hasil penelitian. Hasil penelitian memiliki implikasi bagi peneliti akademis dan pembuat standar akuntansi. Bukti ini menunjukkan bahwa IASB harus menggunakan saluran dan proses komunikasi yang lebih baik untuk IFRS, sehingga dapat melayani 3 tujuan. Yang pertama, untuk menyelidiki bagaimana kebijakan internasional negara-negara dengan tata kelola dan lembaga politik yang lebih lemah dan menghambat adopsi IFRS. Yang kedua, untuk menyelidiki bagaimana pengaturan kelembagaan suatu negara dapat mencegah IFRS mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, untuk menginformasikan negara-negara tersebut dengan lebih baik tentang bagaimana mereka dapat menghadapi tantangan adopsi IFRS dan menetapkan dasar yang diperlukan untuk adopsi ini. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, peneliti di masa depan dapat mengambil manfaat dari mengeksplorasi efek korupsi pada penerapan standar akuntansi sektor publik internasional atau IFSAS dan IFRS untuk usaha kecil dan menengah atau UKM.